Halo semuanya, saya Coach Hendra Hilman. Saya hari ini akan sharing kepada Anda mengenai apa itu true entrepreneur, ya kan? Banyak pengusaha ngobrol sama saya, Coach, saya jalan bisnis. Ya, terus gimana Pak? Ya, saya pengen bisnisnya tuh semakin bagus. Terus gimana? Ya, pengen bagus, pengen besar gitu. Oke, terus gimana Pak? Bapak pengen apa sih sebetulnya yang dicari? Ya, kalau bisa saya pengen jadi entrepreneur, Coach. Apa tuh maksudnya entrepreneur? Nah, banyak orang yang suka salah pengertian mengenai entrepreneur. Entrepreneur itu apa sih? Entrepreneur sejati menurut saya adalah pebisnis atau pengusaha yang mereka bisa ngelola bisnisnya sedemikian sehingga mereka bisa punya bisnis yang tidak perlu ada mereka selalu harus di dalam bisnis. Artinya mereka bisa jalan-jalan dan bisnisnya bisa jalan sendiri alias autopilot. Nah, itulah entrepreneur sejati ya. Dan bahkan timnya bekerja di perusahaan tersebut, mereka lebih memikirkan bisnisnya daripada ownernya bahkan karena saking sangat sense of belongingnya tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan true entrepreneur sejati. Artinya pemilik bisnis bisa sampai mengelola bisnis sehingga bisnisnya bisa jalan ya, dan bisnisnya cukup bisa besar juga, dan timnya yang betul-betul fokus menjalankan itu dengan sistem yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah Anda ingin jadi true entrepreneur atau cuma jalan bisnis gitu-gitu aja? Karena ada bedanya antara membangun bisnis dan menjalankan bisnis, ya. Dan kalau Anda hanya menjalankan bisnis ya gitu-gitu aja setiap hari ngeflow, begitu kan? Buka toko, ya. Terus kita jaga toko lagi, layanin customer, hitung keuangan. Pokoknya begitu muter terus. Saya juga dulu seperti itu. Jadi kita tidak membangun bisnis, ya. Justru challenge-nya adalah bagaimana saya membuat bisnis saya bisa jadi bisnis yang semakin besar sesuai yang dengan saya mau. Saya punya klien saya punya bisnis franchise, dan tadinya franchise-nya cuma 2, ya. Dia bikin burger, cuma 2 gitu cabangnya. Dia bilang gini, Coach, saya sih sudah jadi entrepreneur, sudah jadi pengusaha. Terus gimana Pak? Iya, saya ngelola 2 cabang, Coach, sekarang. Terus gimana? Ya, terus terang sih, Coach, saya bagus omsetnya. Oke, 2 cabang itu oke. Saya mau buka cabang yang ketiga, Coach. Tapi ya itu, susah banget cari karyawan, Coach. Cari karyawan yang bagus susah. Jadi saya juga 2 cabang ini juga saya repot banget. Kadang-kadang saya pulang sampai malam, saya masih juga ngontrol mereka. Ya kalau nggak dikontrol nanti juga hasilnya nggak bagus, customernya juga pada komplain. Jadi saya merasa punya 2 cabang aja udah capek, Coach. Itu juga saya udah kerja dengan istri saya juga udah capek setengah mati. Nah, gimana Coach supaya saya sih udahlah kayaknya mau jadi punya 100 cabang tuh mimpi aja deh, Coach, kayaknya gitu. Saya ngurusin 2 aja susah. Bukan susah gitu ya. Susah. Oh, maksudnya gitu ya. Oke. Berarti ada beberapa hal yang kita pikir adalah sebenarnya kita pengen sih punya 200 cabang gitu dengan franchise yang kita punya. Tapi saat ini kita cuma ngurusin 2 aja pusing. Nah, gimana Coach? Ya, saya juga pengen tuh, ada beberapa teman saya yang punya cabang banyak, tapi kayaknya saya mikirnya aja susah. Gimana gitu ngatur 10 orang? Ya gimana ngatur 10 cabang? Pusing. Saya ngatur 5 orang, 6 orang aja setengah mati, itu aja kadang-kadang absensinya masih saya urus lagi. Kadang-kadang mereka juga suka nggak masuk. Wah, capek deh, saya udah bikin SOP juga nggak jalan. Nah, itu challenge-nya. Berarti kalau untuk jadi entrepreneur sejati, Anda begini terus akan susah. Ya, kalau Anda punya bisnis, ya di mana bisnis tersebut benar-benar mengandalkan Anda. Anda jadi Superman di bisnis Anda. Ya segede-gedenya segitu-gitu aja. Dan Anda akan berputar-putar terus seperti itu. Ya itu seperti hamsterpreneur namanya. Jadi muter di situ terus. Ya tiap hari begitu aja terus. Ya dan segede-gedenya begitu karena Anda yang terus ada di sana. Ya punya karyawan sih, tapi terus Anda yang masih monitoring. Kalau Anda tinggal nggak dimonitor, wah udah berantakan. Anda bisa sih, mungkin tinggal sebentar. Begitu Anda tinggal, Anda jalan mungkin kemana gitu, liburan sebentar, udah ditinggal berantakan semua. Dan Anda masih mulai lagi dari bawah, karena benar-benar berantakan semuanya. Jadi Anda harus terus di situ, walaupun mungkin Anda nggak kerja secara operator, tapi Anda harus monitor terus. Capek kan? Ya, padahal sebetulnya kalau Anda tahu caranya, Anda bisa bangun sistem, bangun tim Anda, sehingga punya mau 200, mau 500, mau berapapun juga bisa sebetulnya. Itulah yang dinamakan true entrepreneur. Dan banyak saya melatih pengusaha, banyak saya mengcoaching pengusaha yang tadinya dia cuma punya 1 cabang, bahkan cuma punya, mungkin cabang aja masih belum jalan bener, tapi dengan di coaching, ya dengan punya sistem, bangun tim, ya punya cabang lebih dari 5, lebih dari 10, dan ada yang mulai masuk ke 20 cabang dan bisa kelola dengan baik. Ya, distributor yang saya coaching tadinya dia cuma punya 5 cabang aja udah kewalahan. Ya, untuk ngurusin 1 aja pusing setengah mati. Sekarang dia bahkan punya stock point lebih dari 30 stock point di seluruh Jawa Barat. Ya, jadi poinnya adalah kalau kita tahu caranya, being a true entrepreneur is not an easy step, but is it a step by step, tapi Anda menuju ke sana. Ya, nah saya akan sharing kepada Anda mengenai tangga entrepreneur. Ya, tangga entrepreneur. Ini namanya tangga entrepreneur. Ya, tangga entrepreneur.
Gitu, ya. Jadi pastinya kita maunya menuju ke entrepreneur dong. Di sini, tujuan kita menuju ke sini, entrepreneur. Menjadi entrepreneur sejati. Di sini titiknya. Right? Ya. Harusnya kalau kita membangun bisnis, kita naik step by step, harusnya kita tahu sekarang stepnya udah di mana. Ada beberapa yang mungkin nonton video saya masih student. Nggak apa-apa, masih kuliah coach, saya masih kuliah, saya masih belajar sana-sini, is okay. Ya, being a student is okay. Kadang-kadang saya punya bisnis sendiri, is okay, punya bisnis online sendiri, saya jalanin produk, saya jualan secara online, saya dropshipper, is okay. Ya, saya student, nggak apa-apa. Ada beberapa yang mungkin di employee levelnya. Saya bekerja, coach. Saya masih ada pekerjaan yang saya jalanin saat ini, is okay. Tapi satu hari nanti saya pengen punya bisnis sendiri, boleh. Jadi mungkin saat ini ada di employee. Tapi salah nggak jadi employee terus? Nggak salah. Ada orang yang memang benar-benar senang kerja dan memang dia memang passionnya di situ. Buat dia jenjang karir dalam suatu perusahaan itu penting, is okay being an employee. Tapi yang salah adalah kalau dia terusan jadi employee, tapi pikirannya saya pengen punya bisnis, akhirnya nggak fokus. Itu yang salah. Berarti kalau di titik itu Anda jadi employee, Anda jadi karyawan, tapi Anda pengen punya bisnis, ya Anda keluar dari sepatu employee dan jadi punya bisnis. Tapi coach gimana ya? Saya kan kalau keluar dari kerjaan saya berarti income-nya kurang. Ya nggak langsung, tentunya ada proses lah. Tapi poinnya adalah di titik itu harus mutusin, saya memang harus jadi pengusaha. Dan bukan hanya jadi sekedar business owner, saya harus jadi entrepreneur. Nah, apa itu entrepreneur sejati? Entrepreneur sejati adalah dia bisa punya bisnis yang punya sistem dan karyawannya bisa bekerja dengan baik dan proaktif dan punya sense of belonging yang tinggi dan bisnisnya bisa jalan tanpa harus ada owner di sana. Ya, alias autopilot. Artinya, entrepreneur sejati adalah dia bisa menggunakan other people's time, other people's money, and other people's energy. Itu dia bisa gunakan semua dan leverage itu semua dan bisnisnya semakin grow. Ada nggak di Indonesia seperti itu? Banyak yang seperti itu ya. Nah, kalau Anda benar-benar mau jadi business owner, jadilah yang teratas. Jangan cuma di tengah-tengah tanggung. Ya, capai tangga yang tertinggi. Di situ akan benar-benar Anda rasakan benar-benar wow, luar biasa sekali ya. Oke, jadi Anda saat ini di mana? Bisa jadi Anda mungkin di karyawan atau Anda yang mungkin self-employed. Saya seperti guru gitu loh. Saya guru ya, atau saya sebagai apa? Sebagai desainer, fotografer, saya berarti self-employed. Ya, saya profesional lah gitu loh ya. Jadi self-employed. Saya kerja sendiri, saya desainer, saya mungkin fotografer, saya self-employed. Tapi saya pengen punya bisnis sendiri. Boleh nggak? Ya boleh. Tadinya mungkin saya cuman hairstylist ya. Saya cuma MUA gitu. Ya mungkin self-employed. Tapi saya nanti pengen punya salon sendiri. Saya pengen punya bisnis sendiri. Boleh di titik ini. Jadi Anda levelnya di mana saat ini? Bisa jadi di student, bisa employee, bisa self-employed. Ada beberapa yang mungkin saya udah jadi bisnis. Saya sebutnya di sini bukan business owner, disebutnya si business operator. Karena semua masih saya kerjain sendiri, semuanya masih saya kerjain sendiri. Ya, saya misalnya punya bisnis apa? Bisnis jualan makanan. Saya masih jalan sendiri semua. Saya marketing saya nawarin saya tulis tulisan di WA juga saya, bikin open PO saya, ngepost saya juga balas-balas dari chat dari customer juga saya nge-pack-packing juga saya, bahkan saya yang kirim juga sendiri, itu saya semua lah. Kalau nggak saya pasti istri saya. Gitu, antara itu aja berdua, tapi saya yang masih terus jadi operator. Kalau saya punya masakan ya saya masak sendiri, saya masih nge-pack sendiri, pokoknya saya WA sendiri, pokoknya semua saya hitung keuangan juga pokoknya saya jadi bisnis operator di bisnis saya sendiri. Jadi saya masih kerjain semua hal-hal yang operator sifatnya dan saya masih kerjain sendiri. Capek nggak? Capek. Tapi Anda bisa punya waktu, ya bisa fleksibel. Ya kalau Anda capek nggak kerja. Kalau Anda lagi pengen istirahat, ya istirahat. Itu bedanya. Kalau karyawan ya pasti ada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau bisnis operator, ya gimana saya lah. Kalau hari ini saya capek nggak jalan. Tapi income, omset berbanding lurus dengan saya. Ya, jadi saya begini nih gitu. Saya kerja dapat, saya nggak kerja nggak dapat. Begini-begini. Namanya seesaw, ya. Begini, jungkat-jungkit operator. Tapi ada beberapa mungkin yang udah di level sini. Coach, saya udah punya karyawan. Tapi yaitu, saya nggak bisa tinggalin karyawan saya. Semuanya harus sama saya, harus saya monitor. Kalau nggak saya monitor, nggak jalan. Saya punya toko, coach. Saya tungguin aja di toko di situ. Kalau ada saya baru jalan tuh. Kalau nggak ada saya, nggak jalan tokonya. Ya artinya karyawannya nggak sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi mereka, ya gitulah. Masuk juga seenaknya, nggak disiplin dan sebagainya. Saya jadi manajernya di bisnis saya sendiri. Bayangin, coach. Saya punya bisnis, tapi saya jadi manajernya dan kadang-kadang saya nggak dibayar lagi, coach. Wah, udah capek waktunya, udah capek harus mikirin bisnis, harus mikirin segala macam, harus jadi manajer lagi. Padahal di kantor saya, coach, ada manajer, ada supervisor, tapi tetap harus saya dulu yang ngontrol, harus saya dulu monitor, harus saya yang periksa, baru jalan. Ya, ini saya ngomong sampai berapi-api karena saya pernah di level ini. Capek banget, capek. Nah, dua level ini, bisnis operator dan bisnis manager, itu yang disebut dengan jebakan Batman. Ya, jebakan Batman nih. Kalau Anda tahu, ini logonya Batman, ya. Kalau Anda di bisnis operator dan bisnis manager, berarti Anda kena kejebakan Batman.
Apa? Terus-terusan begitu. Wah, terus-terusan berputar-putar di situ, berputar-putar di situ. Lama-lama capek. Ya, bisnis Anda mengandalkan Anda banget. Anda jadi Superman di bisnis Anda sendiri. Anda pikir Anda sudah kerja keras, tapi semuanya ngandelin Anda. Capek. Itu terjebak di sini. Nah, gimana caranya kalau saya mau jadi entrepreneur yang tadi itu punya time freedom, punya financial freedom, gimana? Ya harus naik level. Naik level baru di sini saya sebut dengan business owner. Nah, di sini baru business owner. Nah, jadi bisnis operator menuju ke bisnis owner. Apa bedanya dengan bisnis manager dan bisnis operator? Bisnis owner itu artinya kita sudah punya tim, punya karyawan, atau SDM kita yang betul-betul bisa kita andalkan, dan mereka bekerja dengan proaktif, ya, dan bisa kita lepas bisnisnya, bisa kita tinggal, dan begitu kita balik pun bisnis masih jalan. Kita bisa jalan-jalan holiday, kita bisa jalan-jalan mungkin ya berapa waktu dengan keluarga dan sebagainya. Bisnisnya tetap masih jalan. Bahkan juga omsetnya nggak turun. Karena tim Anda punya KPI-nya. Karena tim Anda tahu apa yang mesti mereka kerjakan. Mereka punya TAL, to achieve list. Harusnya mereka ngapain aja. Produktivitasnya diukur dan sebagainya. Dan kita cuma lihat dari bisnis dashboard-nya aja. Itu baru Anda disebut business owner. Nah, klien saya tadinya bisnis operator banget. Dia masih masak, bikin burger. Udah gitu bikin jadi manajer. Karena dia punya cabang kedua, jadi punya manajer satu. Jadi tapi dia masih terus monitoring karena QC-nya masih sama dia. Capek banget jadi business manager. Nah, sekarang dia udah mulai jadi business owner. Nah, mulai deh datang ke franchise 1, franchise 2. Gimana jalannya? Oke, bagus Pak. Udah mulai menikmati. Dia mulai punya waktu untuk pikirin yang lebih besar lagi. Karena dari burger dia masuk ke yang bidang-bidang lain. Ya, bidang makanan juga, tapi masuk ke bidang lain. Ya, nah itu dia mulai jadi business owner. Nah, franchise-nya gimana? Ya jalan. Dia nggak dari situ tetap jalan karena udah punya SOP-nya, udah punya timnya di training dan sebagainya, udah ada sistem. Jadi poinnya bukan masalah sistem dan sebagainya. Poinnya apakah Anda siap nggak untuk naik kelas? Dari bisnis operator atau dari mana? Dari employee naik jadi business owner. Itu dulu. Baru setelah business owner jalan, Anda punya cash flow, artinya financial freedom. Ya, Anda udah mulai bisa uang tuh, wah udah banyak banget dan sebagainya. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, apalagi Tuhan kasih berkat luar biasa, kemudahan dan kelancaran dan berkat luar biasa, Anda jadi business owner, baru Anda bisa jadi entrepreneur. Nah, di situ Anda mulai mikir gini, siapa yang nantinya running my company ya? Because I have so many company that I have, dan I need someone to run for me because I have the system and the team. Nah, udah di sini, wow, Anda punya time freedom dan juga financial freedom. Do you want that to happen in your business? If you want that to happen in your business, ya, you cannot be just like this. Anda nggak bisa gini-gini terus, ya. Anda mesti belajar gimana caranya. Apakah itu perlu? Apakah Anda mau mencapai itu? Ya, apakah itu penting Anda harus capai sebagai seorang pebisnis? If yes, let's do it. Ya, saya banyak mengcoaching pengusaha naik level. Apa tugas seorang coach? Tugas seorang coach membantu business owner untuk naik level. Ya, itulah fungsi seorang coach. Ya, fungsi seorang coach memastikan business ownernya naik level. Kalau nggak naik level, ya something wrong. Berarti ada hal-hal yang tidak dilakukan dengan baik. Ya, so saya banyak mengcoaching banyak pengusaha, pemilik bisnis seperti Anda juga yang nonton video YouTube saya, dan gimana caranya supaya naik kelas. Coach, saya dari bisnis operator nggak mau begini terus, coach. Itu dari papa saya masih begini, masa saya sekarang Superman kasih ke Superboy sih? Capek dong, coach. Saya masih naik dong. Saya udah jadi manajer udah bertahun-tahun, coach, udah capek. Ya udah saatnya saya mulai menikmati. Ya udah, tapi saya masih bikin sistem. Nah, gimana cara buat sistem, gimana segala macam, itu semua ada caranya, ada langkahnya. Kalau Anda tahu caranya, Anda tahu cara praktisnya, business is fun. Ya, dan saya banyak sekali membantu pengusaha supaya bisnisnya bisa naik kelas dan Anda bisa punya waktu yang Anda mau dan bisa punya uang juga yang Anda mau. It could happen to you if you want it. But decision mesti dari Anda. Karena apa? Karena you are the captain of the ship. Saya sebagai coach tentunya akan 120% bantu Anda if you really want it. Do you really want it? If yes, take action now. Orang sukses, take action sekarang. Tidak tunda-tunda. Jangan sampai waktu Anda terbuang begitu-begitu terus karena waktu Anda mahal. Saya Coach Hendra Hilman, semoga bisa bermanfaat. Take care, stay positif, salam pengusaha.